Sekarang kita akan belajar membuat instruksi menggunakan function one word VXOR. Di sini untuk one itu adalah logical word AND, untuk word-nya itu logical word OR, dan untuk VXOR-nya itu logical exclusive OR. Ini function ke-26, 27, dan ke-28. Kemudian di sini untuk instruksinya, kontak normally open untuk input, kemudian instruksi one, spasi S1, spasi S2, spasi D. Kemudian untuk yang kedua, ini juga menggunakan kontak normally open untuk inputnya, kemudian instruksi word-nya, spasi S1, S2, spasi D. Begitu juga untuk yang ketiga, ini juga menggunakan kontak normally open untuk inputnya, kemudian function VXOR, spasi S1, spasi S2, dan spasi D. Ini untuk logical exclusive OR. Sekarang kita buat programnya menggunakan GXWorks 2. Klik 2 kali, kita pilih project, new, kita setting sesuai dengan tipe PLC yang kita gunakan, kemudian klik OK. Kita mulai membuat program. Kita masukkan kontak normally open. Di sini addressnya M8000. Kemudian kita buat instruksi one. Kita pilih function. Ketik one, WAND. Kemudian spasi D2, spasi D3, spasi D4. Klik OK. Kemudian untuk memanfaatkan D4, data D4 untuk mengaktifkan output, maka di sini kita menggunakan fungsi compare. Caranya sini klik 2 kali, ketik LD. LD sama dengan, jadi menggunakan fungsi sama dengan spasi D4, spasi K0. Klik OK. Untuk outputnya kita pilih coil F7. Outputnya Y1. Kemudian untuk fungsi compare yang kedua, klik 2 kali, ketik LD sama dengan spasi D4, spasi K1. Klik OK. Untuk outputnya kita pilih coil F7. Addressnya Y2. Kemudian kita membuat instruksi move untuk data D2 dan D3. Kita masukkan kontak normally open. Addressnya X0. Klik OK. Kemudian fungsi move. Klik function, ketik move.
spasi K0 spasi D2. Kemudian untuk instruksi move yang kedua, kita pilih function, ketik move spasi K0 spasi D3. Ada fungsi move untuk data D3. Kemudian kita buat instruksi move untuk data D2 dan D3 untuk nilai 1. Kita masukkan kontak normally open, addressnya X1. Kemudian kita buat instruksi move. Kita pilih function, ketik move spasi K1 spasi D2. Yang kedua, masukkan kontak normally open, addressnya X2. Instruksi move, kita pilih function, ketik move spasi K1 spasi D3. Setelah selesai membuat program, sekarang program ini kita transfer ke PLC. Caranya, kita klik compile, klik build, kita klik connection destination, pilih connected, kita cocokkan COM-nya, COM 3. Untuk transmission speednya kita pilih 38.4, klik OK, connection test, klik OK, klik online, write to PLC, select all, klik execute. Kita tunggu proses transfer data dari komputer ke PLC. Klik close. Jadi data sudah masuk di PLC. Klik monitor mode. Sekarang kita lihat untuk data D2 0, D3 0. Jadi untuk data D2 ini adalah sebagai input 1, D3 input kedua, D4 adalah output. Ini untuk logical AND, WAN atau word AND. Jadi ini adalah instruksi dengan menggunakan logika AND dari gerbang logika. Jadi D2 input 1, D3 input kedua, dan D4 input A. D4 adalah output. Jadi untuk logical AND ini kita tahu bahwa untuk mendapatkan output supaya bernilai 1, maka input 1 harus bernilai 1 dan input kedua juga harus bernilai 1. Jika salah satu input bernilai 1 atau bernilai 0, maka output akan bernilai 0. Jadi untuk mendapatkan output supaya bernilai 1, maka kedua input harus bernilai 1. Sekarang kita lihat, saat output D4 bernilai 0, maka dengan fungsi compare sama dengan, maka yang aktif adalah output Y1. Dan saat D4 bernilai 1, dengan fungsi compare sama dengan, maka yang aktif adalah Y2. Sekarang kita
Masukkan data untuk D2 dan D3. Kita lihat sekarang data D2 atau input 1 bernilai 1, input kedua D3 bernilai 0. Jadi output D4 bernilai 0. Kemudian untuk data D3, kita lihat D2 input 1 bernilai 1, D3 input 2 bernilai 1, maka D4 output bernilai 1. Yang aktif output Y2. Kita lihat D3 output kedua bernilai 1, D2 input bernilai 0, output D4 bernilai 0. Sekarang untuk logical OR, kita ubah kedua kali. OR kita pilih WOR. Kita transfer ke PLC, klik compile, klik build. Online write to PLC. Ini untuk logical OR, gerbang logika OR. Transfer data dari komputer ke PLC. Sekarang untuk logical OR, gerbang logika OR. D2 input 1 bernilai 0, D3 input kedua bernilai 0, D4 output bernilai 0. Sekarang saya ubah D2 input 1 bernilai 1, D3 input kedua bernilai 0, output D4 bernilai 1. Ini untuk logika OR. Sekarang saya ubah untuk D3. Kita lihat D2 input 1 bernilai 1, D3 input 2 bernilai 1, maka D4 output bernilai 1. Ini untuk logical OR. Jadi untuk mendapatkan output supaya bernilai 1, maka kedua input bernilai 1 atau salah satu input bernilai 1. Ini untuk logical OR. Kita lihat salah satu input bernilai 1, maka output akan bernilai 1. Atau kedua input bernilai 1, maka output akan bernilai 1. Jika kedua input bernilai 0, maka output akan bernilai 0. Ini untuk logical OR. Sekarang untuk logika WXOR. Exclusive OR. Kita transfer dulu ke PLC. Write to PLC. Sekarang instruksi yang ketiga, WXOR. What exclusive OR. Ini adalah logika XOR. Kita lihat
D2 input 1 bernilai 0, D3 input 2 bernilai 0, maka D4 output bernilai 0. Sekarang kita rubah nilai D2. D2 input 1 bernilai 1, D3 input 2 bernilai 0, maka output bernilai 1. Kita rubah nilai D3. Saat D2 input 1 bernilai 1 dan D3 input 2 bernilai 1, maka output D4 bernilai 0. Maka untuk logika XOR ini, untuk mendapatkan output supaya bernilai 1, maka salah satu input harus bernilai 1. Ini untuk logikal XOR. Jika kedua input bernilai 0 atau kedua input bernilai 1, maka output akan bernilai 0. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.